Salam, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bahkan juga teguran dalam kehidupan kita. Pagi hari ini renungan firman Tuhan bertema di luar Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dan pagi hari ini kami akan mengawali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga firman-Mu boleh berbicara, boleh menguatkan bahkan juga menegur kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mendengar kata di luar Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, bagi sebagian orang, apalagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tentu akan berkata bahwa perkataan itu bohong. Barangkali ia juga membantah dengan berkata, buktinya banyak orang sukses berhasil dalam hidupnya meskipun tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka kaya, hidup nyaman, memiliki kedudukan, ketenaran, kejayaan atau sesuatu yang dimiliki dan seterusnya. Mereka dapat berbuat banyak dengan uang yang dimilikinya, membangun rumah, memperluas usahanya, menumpuk berbagai aset dan seterusnya. Sehingga bagi orang yang percaya Tuhan Yesus tetapi merasa tidak dapat berbuat banyak, ekonominya seret, usahanya gagal, persoalannya banyak, mungkin mulai meragukan ayat tersebut. Saya sudah menjadi orang Kristen, kenapa saya tidak dapat berbuat apa-apa? Menyikapi ini perlu kita renungkan dalam-dalam. Kita perlu memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengoreksi diri. Sudahkah kita benar-benar tinggal di dalam Yesus? Artinya, kita sudah benar-benar menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjalani kehidupan seperti yang Tuhan ajarkan. Apakah kita sudah benar-benar memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus? Kemudian yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bahwa keberhasilan menjadi manusia sejati seperti yang Allah kehendaki itu tidak diukur dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya sebutkan di atas. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Perlu kita pahami bahwa meskipun kita bisa menyelamatkan harta dunia, kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri. Suatu saat kita juga akan meninggalkan harta benda dan segala sesuatu yang kita miliki. Setiap orang akan menuju kematian dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah. Kita membutuhkan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya dan dapat berbuah banyak. Harus kita pahami sebagai keberhasilan di mana kita
menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah dan berkenan kepada Allah secara rohani. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh akan mati dan kembali menjadi tanah, tetapi jiwa dan roh yang ada pada kita akan kembali kepada Allah atau terpisah dengan Allah. Jika kita termasuk orang-orang yang berhasil diselamatkan Tuhan karena kita merespon dengan baik panggilan Tuhan, itu artinya kita telah dapat berbuat sesuatu yang luar biasa. Itu bisa kita katakan kita telah berbuat banyak dan bisa melakukan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa memiliki buah-buah roh seperti yang diterangkan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri tanpa Tuhan Yesus. Jika tanpa Yesus kita tidak dapat mengasihi orang lain apalagi musuh. Tanpa Yesus kita tidak bisa sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan seterusnya. Tanpa Yesus kita tidak dapat menyelamatkan nyawa kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh sebab itu jelas Bapak Ibu Saudara, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami juga bahwa dalam kehidupan kita sekarang pun sebenarnya Tuhan Yesus juga dapat menolong kehidupan kita. Selama Yesus di bumi telah terbukti bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak dengan mukjizat, menyelamatkan para murid saat kapalnya dilanda angin tofan. Jadi keadaan kita sampai hari ini tentu tidak terlepas dari perhatian serta pertolongan Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima saat ini tentu Tuhan yang memberikan. Segala hal yang kita kerjakan hari ini tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 ini, biarlah kita meyakini bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita terus tinggal di dalam Yesus, jangan meninggalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Yesuslah kami dapat berbuat apa-apa. Khususnya kami bersyukur karena di dalam Yesus kami bisa diselamatkan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat kami kerjakan melalui anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur oleh karena Engkau memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.